Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Najwa Julianti dengan NIM 2210911320045. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi permukaan. Kita mulai dulu dengan definisi dari anatominya. Anatomi permukaan adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang dapat diamati atau diraba dari luar tanpa melakukan pembedahan. Ini mencakup studi tentang kontur tubuh, tonjolan tulang, otot yang terlihat, pembuluh darah superficial, dan landmark anatomis lainnya yang dapat diidentifikasi melalui inspeksi visual atau palpasi. Langsung saja kita masuk ke prinsip dasar anatomi permukaan. Jadi prinsip dasarnya yang pertama ada posisi anatomis. Jadi posisi anatomis adalah posisi standar tubuh manusia yang digunakan sebagai referensi dalam deskripsi anatomi. Nah, karakteristiknya yang pertama ada berdiri tegak, wajahnya menghadap ke depan, lengan di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan, kaki sejajar dengan ibu jari mengarah ke depan. Terus juga ada istilah dan bidang tubuh pada anatomi. Yang pertama ada superior yang seperti terlihat di gambar. Jadi superior ini dia arahnya ke atas. Kalau inferior itu menandakan arahnya ke bawah. Terus ada anterior sama posterior. Kalau anterior itu artinya arahnya ke depan, kalau posterior arahnya ke belakang. Terus ada medial dan lateral. Kalau medial dia arahnya ke tengah, kalau lateral dia arahnya ke samping. Terus ada proksimal. Proksimal ini dia arahnya lebih dekat ke titik. Terus kalau misalkan distal itu berarti lebih jauh dari titik perlekatan atau batang tubuh. Serta ada superficial. Superficial ini dia dekat permukaan. Kalau deep dia berarti jauh dari permukaan. Selanjutnya bidang tubuh juga terbagi menjadi 3. Ada sagittal, ada koronal, dan ada transversal. Kalau sagittal berarti dia membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Kalau koronal dia membagi tubuh menjadi bagian depan, sedangkan frontal dia membagi tubuh menjadi bagian belakang. Kalau transversal dia membagi tubuh menjadi bagian atas, kalau horizontal dia membagi tubuh menjadi bagian atas dan menjadi bagian bawah. Selanjutnya kita masuk ke anatomi dari kranial. Ini bisa kita lihat dari anterior view. Yang pertama di anterior view ini terlihat ada os frontal, ada foramen suborbital, terus ada os nasal, ada os zygomaticum processus frontalis, ada sutura internasalis, ada arcus zygomaticus, ada concha nasalis inferior, ada maxilla, ada apertura, ada orbita, ada os zygomaticum, ada arcus superficialis, serta ada sutura frontanasalis. Nah, jadi perkembangan tengkorak ini dia bentuk dan struktur elemen kraniumnya itu berbeda pada bayi dan orang dewasa. Jadi yang terlihat di gambar itu adalah kranium pada orang dewasa. Jadi pertumbuhan tengkorak yang signifikan itu muncul sebelum umur 5 tahun saat otak masih berkembang. Otak tumbuh sempurna 90-95% sebelum umur 5 tahun, saat mana pertumbuhan tengkorak hampir sempurna, sehingga sutura sudah benar-benar terbentuk. Pertumbuhan tengkorak lebih cepat dari bagian tubuh yang lain, sehingga kranium bayi lebih besar daripada orang dewasa. Pada bayi, di antara tulang-tulang tengkorak terdapat jaringan ikat, karena tengkorak tidak cukup meliputi otak. Jaringan ikat yang keras belum mengenal atau mengalami osifikasi dan terasa lembek. Ini disebut fontanel. Jadi pada bayi ini ada yang namanya fontanel. Fontanel ini terbagi lagi. Jadi ada fontanel posterior. Fontanel posterior tertutup sekitar 9 bulan atau yang bisa kita kenal dengan lambda. Kalau fontanel anterior dia tertutup sekitar umur 15 bulan atau yang kita kenal dengan brekma. Nah, sutura akhirnya berfusi dan mengalami osifikasi setelah itu. Terus sinus maxillaris mulai menonjol mulai umur 5 tahun. Sinus frontalis benar-benar terbentuk sebelum umur 10 tahun. Selanjutnya kita ke posterior view. Nah, ini di bagian belakangnya. Jadi di posterior view ini yang pertama ada tulang parietal atau os parietal. Jadi dia tuh terdapat 2 tulang parietal yang dipisahkan satu sama lain melalui sutura sagittalis. Ini adalah sutura sagittalis.
Nah, sutura sagittalis ini yang memisahkan antara dua tulang parietal tadi. Sedangkan sutura squamosa memisahkan tulang parietal dan tulang temporal. Terus untuk tulang occipital dia merupakan tulang yang terletak di sisi belakang tengkorak. Antara tulang occipital dan tulang parietal dipisahkan oleh suatu sutura, yaitu sutura lambdoidea. Sutura lambdoid. Di dasar tulang occipital terdapat foramen magnum, suatu foramen yang menghubungkan otak dan medula spinalis. Di sisi foramen magnum terdapat condyles, suatu penonjolan yang menghubungkan occipital dengan tulang atlas atau C1. Terus kita masuk ke superior view. Jadi di superior view ini seperti yang terlihat pada gambar, jadi tulang frontal merupakan tulang kranial yang berada di sisi anterior, berbatasan dengan tulang parietal melalui sutura coronalis. Pada tulang frontal ini terdapat suatu sinus atau rongga yang disebut sinus frontalis yang terhubung dengan rongga hidung. Yang kedua ada tulang parietal. Jadi terdapat dua tulang parietal yang dipisahkan satu sama lain melalui sutura sagittalis. Sedangkan sutura squamosa memisahkan tulang parietal dan tulang temporal. Yang ketiga ada tulang occipital, yang mana merupakan tulang yang terletak di sisi belakang tengkorak. Antara tulang occipital dan tulang parietal dipisahkan oleh sutura lambdoid. Di dasar tulang occipital terdapat foramen magnum, suatu foramen yang menghubungkan otak dengan medula spinalis. Selanjutnya kita masuk ke inferior view. Jadi pada inferior view ini terdapat dua tulang temporal di setiap sisi lateral tengkorak. Antara tulang temporal dan tulang parietal dibatasi oleh sutura squamosa. Persambungan antara tulang temporal dan tulang zygomaticum disebut sebagai processus zygomaticum. Selain itu terdapat processus mastoid, suatu penonjolan di belakang saluran telinga, dan meatus acousticus externus atau yang kita sebut dengan liang telinga. Terus ada lateral view. Jadi tulang sphenoid merupakan tulang yang membentang dari sisi fronto-parieto-temporal yang satu ke sisi lain. Secara umum tulang sphenoid dibagi menjadi greater wing dan lesser wing, di mana greater wing berada lebih lateral dibanding lesser wing. Canalis opticus dibentuk oleh tulang ini, atau yang bisa kita sebut dengan lesser wing. Selain itu terdapat juga sela tursika yang melindungi kelenjar hipofisis. Ini sela tursika. Dan sinus sphenoid, suatu sinus yang membuka ke rongga hidung. Terus terdapat tulang ethmoid. Jadi tulang ethmoid ini merupakan tulang yang berada di belakang tulang nasal dan lakrimal. Beberapa bagian dari tulang ethmoid adalah crista galli atau proyeksi superior untuk perlekatan meninges, scribriform plate atau dasar crista galli dengan foramen olfactory yang melewatkan nervus olfactory, perpendicular plate atau bagian dari nasal septum dan konka. Selain itu terdapat juga sinus ethmoid yang membuka ke rongga hidung. Tulang nasal merupakan tulang yang membentuk jembatan pada hidung dan berbatasan dengan tulang maksila. Terus juga terdapat tulang temporal di setiap sisi lateral tengkorak. Antara tulang temporal dan tulang parietal dibatasi oleh suatu sutura, yaitu sutura squamosa. Persambungan antara tulang temporal dan tulang zygomaticum disebut processus zygomaticum. Selain itu terdapat processus mastoid, yaitu suatu penonjolan di belakang saluran telinga. Selanjutnya kita masuk ke tulang-tulang ekstremitas atas. Yang pertama, tulang-tulang ekstremitas atas ini terdiri dari tulang scapula, tulang clavicula, tulang humerus, tulang ulna, tulang radius, tulang karpal. Tulang karpal terbagi menjadi dua, ada metakarpal dan ada falang. Yang pertama kita masuk ke scapula. Jadi di sini terlihat ada bagian scapula. Ini merupakan struktur dari tulang scapula. Jadi scapula atau yang bisa kita kenal dengan tulang belikat ini terdapat di bagian punggung sebelah luar atas, mempunyai tulang iga 1 sampai 8. Bentuknya hampir segitiga. Di sebelah atasnya mempunyai bagian yang disebut spina scapula. Sebelah atas bawah spina scapula terdapat dataran melekuk yang disebut fossa suprascapula dan fossa infrascapula. Ini terus lanjut, ujung dari spina scapula di bagian bahu membentuk taju yang disebut acromion.
Selanjutnya, akromion ini akan berhubungan dengan klavikula dengan perantara persendian. Nah, di sebelah bawah medial dari akromion terdapat sebuah taju yang menyerupai paruh burung gagak yang disebut dengan processus coracoideus. Di sebelah bawahnya terdapat lekukan tempat kepala sendi yang disebut cavum glenoid. Selanjutnya kita masuk ke klavikula. Jadi klavikula ini adalah tulang yang melengkung membentuk bagian anterior dari gelang bahu. Untuk keperluan pemeriksaan di bagian atas batang dan dua ujung medial disebut ekstremitas sternal dan membuat sendi dengan sternum. Ujung lateral disebut ekstremitas akrominal yang bersendi pada processus akrominal dari skapula. Fungsi klavikula yaitu memberikan kaitan kepada beberapa otot dari leher dan bahu, dan dengan demikian bekerja sebagai penompang lengan. Ini merupakan struktur dari tulang klavikula. Di sini ada ekstremitas sternalis, ekstremitas acromialis. Di sini ada tuberculum conchoideum, terus ada corpus clavicula. Terus terdapat facies, yaitu facies articularis acromialis. Terus terdapat linea trapezoidea. Terdapat juga sulcus musculi subclavii. Selanjutnya kita lanjut ke tulang humerus. Jadi humerus atau tulang pangkal lengan itu mempunyai tulang panjang seperti tongkat. Bagian yang mempunyai hubungan dengan bahu bentuknya bundar, membentuk kepala sendi yang disebut caput humeri. Ini merupakan caput humeri. Pada caput humeri terdapat tonjol yang disebut dengan tubercle mayor dan minor. Di sebelah bawah caput humeri terdapat lekukan yang disebut dengan columna humeri. Pada bagian bawah terdapat taju atau capitulum epicondylus lateralis dan epicondylus medialis. Di samping itu juga mempunyai lekukan yang disebut fossa coronoid atau bagian depan dan fossa olecrani bagian belakang. Jadi yang di sini merupakan bagian lengan atas dari humerus. Di sini bagian lengan atas yang tampak belakang dari bagian humerus. Di sini terdapat ada margo lateralis, ada margo medialis, ada crista tuberculi minoris, ada column chirurgicum, terdapat tuberculum maius, terdapat column chirurgicum, terdapat corpus humeri. Selanjutnya kita ke tulang ulna. Jadi ulna ini adalah sebuah tulang pipa yang mempunyai sebuah batang dari dua ujung. Tulang itu adalah tulang sebelah medial dari lengan bawah dan lebih panjang dari radius. Kepala ulna berada di sebelah ujung bawah. Di daerah proksimal, ulna berartikulasi dengan humerus melalui fossa olecranon di bagian posteriornya dan melalui processus coronoid dengan trochlea pada humerus. Artikulasi ini berbentuk sendi engsel, memungkinkan terjadinya gerak fleksi ekstensi. Ulna juga berartikulasi dengan radial di sisi lateral. Artikulasi ini berbentuk sendi kisar, memungkinkan terjadinya gerak pronasi dan supinasi. Di daerah distal, ulna kembali berartikulasi dengan radial. Juga terdapat suatu prosesus yang disebut sebagai prosesus styloid. Jadi kita lihat dulu. Jadi di sini terdapat paling atas ini ada incisura trochlearis. Terus juga ada processus coronoideus. Terdapat tuberositas ulna yang menonjol pada bagian atas. Terus juga terdapat ada foramen nutritium, ada facies anterior. Terdapat caput ulna dan terdapat processus styloideus ulna. Jadi ini adalah tulang ulna yang tampak depan. Ini juga yang tampak radial, sedangkan yang ini yang di tengah adalah tampak belakang dari tulang ulna. Lalu kita lanjut ke tulang radius.
Nah, radius ini adalah tulang di sisi lateral lengan bawah, merupakan tulang pipa dengan sebuah batang dan ujung dan lebih pendek daripada ulna. Di daerah proksimalnya, radius berartikulasi dengan ulna sehingga memungkinkan terjadinya gerak pronasi supinasi. Sedangkan di daerah distal terdapat prosesus styloideus dan area untuk perlekatan tulang-tulang karpal antara lain tulang scapuloid dan tulang lunatum. Nah, kita lihat dulu di bagian tulang radius. Yang pertama ada caput radii, terus ada column radii, terdapat tuberositas radii, terdapat foramen nutritium, terdapat margo interosseus, margo anterior, terlihat ada fascias anterior, serta terdapat adanya prosesus styloideus radii. Lalu kita lanjut ke bagian dari tulang karpal. Nah, bagian dari tulang karpal itu terbagi jadi dua, ada metakarpal dan ada tulang falang. Jadi, tulang karpal ini terdiri dari 8 tulang pendek yang berartikulasi dengan ujung distal ulna dan radius, dan dengan ujung proksimal dari tulang metakarpal. Antara tulang-tulang karpal tersebut terdapat sendi geser. Kedelapan tulang tersebut adalah scapuloid, lunatum, triquantum, fusiformis, trapezium, trapezoid, capitatum, dan hamatum. Metakarpal terdiri dari 5 tulang yang terdapat di pergelangan tangan, dan bagian proksimalnya berartikulasi dengan bagian distal tulang-tulang karpal. Persendian yang dihasilkan oleh tulang karpal dan metakarpal membuat tangan menjadi sangat fleksibel. Pada ibu jari, sendi pelana yang terdapat antara tulang karpal dan metakarpal memungkinkan ibu jari tersebut melakukan gerakan seperti menyilang telapak tangan dan memungkinkan menjepit atau menggenggam sesuatu. Khusus di tulang metakarpal, jari 1 atau yang bisa kita sebut dengan ibu jari dan jari 2 atau yang bisa kita sebut dengan jari telunjuk, terdapat suatu tulang, yaitu tulang sesamoid. Terus selanjutnya ada falang. Falang juga bisa kita sebut dengan tulang panjang, mempunyai batang dan 2 ujung. Batangnya mengecil di arah ujung distal. Terdapat 14 falang, 3 pada setiap jari dan 2 pada ibu jari. Sendi engsel yang terbentuk antara tulang falangs membuat gerakan tangan menjadi lebih fleksibel, terutama untuk menggenggam sesuatu. Selanjutnya kita lanjut ke bagian ekstremitas bawah. Yang pertama ada dari pelvis. Jadi pelvis ini terdiri atas sepasang tulang panggul atau hip bone yang merupakan tulang pipi. Masing-masing tulang panggul itu terdiri atas 3 bagian utama, yaitu os ilium, os pubis, dan os ischium. Os ilium terletak di bagian superior dan membentuk artikulasi dengan vertebra sacrum. Ischium terletak di bagian inferior posterior, dan pubis terletak di bagian inferior anterior medial. Bagian ujung ilium disebut puncak iliak atau iliac crest. Pertemuan antara pubis dari pinggul kiri dan pinggul kanan disebut dengan simfisis pubis. Terdapat suatu cekungan di bagian pertemuan ilium ischium pubis disebut acetabulum. Fungsinya adalah untuk artikulasi dengan tulang femur. Ini merupakan os sacrum. Terdapat suatu artikulasio, yaitu artikulasio sacroiliaca. Terus terlihat seperti suatu ada garis, yaitu bisa kita sebut dengan linea terminalis. Terus ini yang tadi yaitu os ilium, os ischii, os pubis. Terus terlihat adanya simfisis pubis. Di sini ada pecten ossis pubis. Terdapat suatu garis yang bisa kita sebut dengan linea arcuata. Di sini ada promontorium atau daerah dari selangkangan. Terus juga terdapat apertura pelvis superior. Nah, mungkin ini bagian yang lebih spesifiknya. Di sini ada crista iliaca, terus ada spina iliaca anterior superior. Di sini ada spina iliaca anterior inferior. Terlihat ada suatu garis yang bisa kita sebut sebagai linea arcuata. Di sini ada spina iliaca posterior superior, dan ini ada spina iliaca posterior inferior. Nah, ini adalah spina ischiadica. Lalu kita lanjut ke tulang paha atau bisa kita sebut dengan femur. Nah, femur adalah
yang terkuat dari tulang panjang dalam tubuh dan merupakan tulang hanya di daerah paha. Bagian paling adalah berbentuk seperti kepala baik bulat yang duduk di acetabulum. Tulang pinggul akan membentuk sendi panggul. Sebuah leher kurus menghubungkan kepala dengan poros tulang dan sering situs fraktur pada orang tua. Bagian bawah dari femur sedikit diratakan dan menyebar keluar dan merupakan bagian dari sendi lutut. Poros tebal femur terletak pada inti dari paha, benar-benar dikelilingi oleh otot-otot yang kuat seperti paha depan dan paha belakang. Jadi kita lihat di strukturnya. Yang pertama ada column femoris, ada truncator mayor, ada caput femoris, ada truncator minor. Di sini ada corpus femoris, terus ada tuberculum adductorum, ada epicondylus medialis, ada facies parietalis, ada epicondylus lateralis. Kita lanjut ke tulang patella. Patella ini atau bisa kita sebut dengan tutup lutut atau bagian yang menonjol dari depan lutut sebenarnya dibentuk oleh tulang yang terpisah yang disebut oleh patella. Nah, tulang ini adalah os sesamoid karena terletak di dalam tendon dari otot quadriceps femoris, otot yang kuat di bagian depan paha. Bila ekstremitas bawah ini diluruskan, patella bisa dirasakan dan bahkan digenggam dengan ibu jari dan pindah dari sisi ke sisi. Selanjutnya kita ke tulang tibia. Nah, tulang tibia ini merupakan tulang tungkai bawah yang letaknya lebih medial dibanding dengan fibula. Di bagian proksimal, tibia memiliki condylus medial dan lateral, di mana keduanya merupakan facies untuk artikulasi dengan condylus femur. Terdapat juga facies untuk berartikulasi dengan kepala fibula di sisi lateral. Selain itu, tibia memiliki tuberositas untuk perlekatan ligamen. Di daerah distal tibia membentuk artikulasi dengan tulang-tulang tarsal dan malleolus medial. Kita lihat di sini, yang pertama di tulang tibia ada condylus lateralis, ada tuberositas tibia, ada condylus medialis, ada margo medialis, ada facies medialis, ada facies lateralis, serta ada corpus tibia. Baik, selanjutnya yang ada di gambar ini merupakan tulang betis atau yang bisa kita sebut dengan fibula. Jadi fibula merupakan tulang tungkai bawah yang letaknya lebih lateral dengan tibia. Di bagian proksimal, fibula berartikulasi dengan tibia, sedangkan di bagian distal, fibula membentuk malleolus lateral dan facies untuk artikulasi dengan tulang-tulang tarsal. Jadi bagian-bagian yang ada di tulang fibula, yang pertama ada caput fibula, ada column fibula, dan ada corpus fibula. Nah, selain itu juga terdapat suatu cekungan yang bisa kita sebut dengan margo intraosseus, ada facies medialis, ada foramen nutritium, ada margo anterior, ada facies posterior, serta ada fossa malleoli lateralis. Langsung saja kita lanjut ke tulang selanjutnya yang ada di kaki, yaitu tarsal atau pangkal kaki. Jadi os tarsalia ini dihubungkan dengan tungkai bawah oleh sendi pergelangan kaki. Terdiri atas yang pertama ada talus. Jadi talus ini akan berhubungan dengan tibia dan fibula, terdiri atas caput talus, columna talus, dan corpus tali. Permukaan atas corpus tali mempunyai bongkol sendi yang sesuai dengan lekuk sendi, terbentuk dari ujung sendi tibia dan fibula yang dinamakan troklea tali sebelah medial permukaan berbentuk bulan sabit, atau bisa kita kenal dengan facies molaris medialis yang berhubungan dengan malleolus medialis. Yang kedua ada calcaneus. Jadi calcaneus ini terletak di bawah talus. Ini merupakan struktur dari calcaneus yang saya bulati. Nah, jadi calcaneus ini dia terletak di bawah talus. Permukaan atas bagian medial terdapat tonjolan yang dinamakan suntentaculum tali. Di bawahnya terdapat sulcus muscular flexus hallucis longus. Bagian belakang calcaneus terdapat tonjolan besar atau bisa kita sebut dengan tuber calcanei yang mempunyai prosesus tuber calcanei. Selanjutnya ada os navicular. Jadi navicular pada bagian medial terdapat tonjolan yang dinamakan tuberositas osis navicular pedis. Permukaan sendi berhubungan
dengan os cuneiform 1, 2, 3. Selanjutnya ada os cuboideum. Permukaan proksimal mempunyai facies articularis untuk calcaneus, mempunyai distal mempunyai 2 permukaan untuk metatarsal 4 dan 5. Pada permukaan medial mempunyai 2 permukaan sendi untuk navicular dan cuneiform medialis. Yang terakhir ada os cuneiform yang terdiri atas cuneiform lateralis, cuneiform intermedialis, cuneiform medialis, dan semua bentuk baji. Sedangkan permukaan proksimal berbentuk segitiga. Puncak dari cuneiform lateralis menghadap ke atas dan puncak cuneiform medialis menghadap ke bawah. Selanjutnya kita ke tulang metatarsalia. Ini adalah struktur tulang metatarsalia dari 1 sampai 5. Jadi, os metatarsalia ini mempunyai 5 buah batang metatarsal, 1, 2, 3, 4, dan 5. Bentuk kelima tulang ini hampir sama, yaitu bulat dan panjang. Bagian proksimal dari masing-masing tulang agak lebar disebut basis osis metatarsal. Bagian tengah ramping, memanjang dan lurus, sedangkan bagian distalnya mempunyai bangkok kepala atau bisa kita sebut dengan kaput osis metatarsal. Metatarsal 1 agak besar daripada yang lain, sedangkan metatarsal 5 bagian lateral basisnya lebih menonjol ke proksimal, disebut dengan tuberositas osis metatarsal 5. Selanjutnya, kita ke struktur yang dinamakan falang pedis. Ini merupakan struktur dari palang yang saya bulati. Jadi, os falang pedis merupakan tulang-tulang pendek. Falang 1 terdiri atas 2 ruas yang lebih besar daripada yang lainnya. Falang 2, falang 3, falang 4, dan 5 mempunyai 3 ruas lebih kecil dan lebih pendek dibandingkan falang 1. Pada ibu jari terdapat 2 buah tulang kecil berbentuk bundar yang disebut tulang baji atau bisa kita kenal dengan os sesamoid. Pada kaki terdapat 4 buah lengkungan. Yang pertama ada lengkungan medial. Setelah kita bahas tentang pertulangan, lanjut kita masuk ke perototan. Jadi kita akan masuk ke otot wajah. Jadi yang pertama di otot wajah ini ada musculus occipitor frontalis. Jadi yang saya tunjuk ini adalah musculus occipitor frontalis. Jadi berorigonya di venter frontalis, yaitu kulit dahi membentuk anyaman otot bersama dengan musculus procerus corrugator dan depressor supercilii serta musculus orbiculis oculi. Terus untuk venter occipitalisnya dia berada di linea nuchalis suprema. Bagian insersionya berada di galea apeneurotica. Fungsi dari otot musculus occipitofrontalis ini adalah untuk pergerakan kulit kepala. Lanjut, kita masuk ke musculus temporoparietalis. Jadi untuk origo dari otot ini berada di kulit pelipis atau bisa kita sebut dengan fascia temporalis. Untuk insersionya berada di galea apeneurotica dan fungsi dari musculus temporoparietalis ini untuk pergerakan kulit kepala. Selanjutnya ada musculus auricularis anterior. Ini yang saya tunjuk adalah musculus auricularis anterior. Musculus auricularis anterior berorigo di fascia temporalis. Untuk insersionya berada di spina helicis dan fungsinya untuk pergerakan daun telinga. Selanjutnya ada musculus auricularis superior. Jadi musculus auricularis superior ini untuk origonya berada di galea apeneurotica. Insersionya berada di akar daun telinga. Fungsinya untuk pergerakan daun telinga. Yang terakhir ada musculus auricularis posterior. Untuk origonya berada di processus mastoideus, tendon musculus sternocleidomastoideus. Bagian insersionya berada di akar daun telinga dan fungsinya untuk sama dengan pergerakan daun telinga. Selanjutnya kita masuk ke otot-otot kelopak mata. Jadi untuk otot-otot yang ada di kelopak mata ini, yang pertama ada musculus orbicularis oculi. Jadi musculus orbicularis oculi ini dia berorigo pada pars orbitalis, pars nasalis, processus frontalis maxilla, dan pars palpebraris. Untuk pars lacrimaris berorigo di
lubang air mata atau tepi kelopak mata. Untuk fungsinya menutup kelopak mata, menekan kantung air mata, dan pergerakan alis serta mata. Selanjutnya ada musculus depressor supercilii. Untuk musculus depressor supercilii, ini yang tadi orbiculis oculi, pars orbitalis, musculus orbicularis, pars palpebralis. Untuk musculus depressor supercilii, dia berorigo di pars nasalis os frontal, pembelahan pars orbitalis, musculus orbiculis oculi. Untuk insersinya berada di sepertiga medial dahi dan alis mata. Fungsinya untuk menurunkan kulit mata dan alis mata. Selanjutnya ada musculus corrugator supercilii, berorigo di pars nasalis atau os frontal. Bagian insersinya berada di sepertiga tengah kulit alis mata atau galea aponeurotica, dan fungsinya untuk menurunkan kulit mata dan alis mata. Karena keterbatasan waktu, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.